semuanya, kembali lagi bersama aku Ila Pilia dengan NIM 2288240021. Nah guys, jadi hari ini aku ditugaskan untuk mereview sebuah artikel jurnal dengan judul apa ya? Nah, nggak jadi. Kali ini aku akan mereview sebuah jurnal artikel dengan judul The Bugis Makassar Diaspora atau bisa disebut Diaspora Bugis Makassar. Nah guys, ayo simak video aku dengan baik-baik. Aku akan mereview sebuah artikel ini. Ayo. Halo semuanya, dan di sini saya akan review terkait artikel jurnal dengan judul The Bugis Makassar Diasporas. Nah, artikel ini ditulis oleh Leonard Y. Andaya. Diterbitkan dalam Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. Nah, teman-teman, kita bahas dulu ya terkait latar belakangnya. Nah, jadi latar belakang penelitian ini adalah fenomena perpindahan besar-besaran orang Bugis dan Makassar setelah kekalahan Kerajaan Gotalo dalam Perang Makassar tahun 1666 hingga 1669. Nah, migrasi ini dipicu oleh tekanan VOC, konflik internal politik, serta peluang ekonomi dan politik di kawasan Asia Tenggara. Nah, teman-teman, tujuannya ini adalah untuk menganalisis dinamika diaspora Bugis dan Makassar, sekaligus membandingkan mengapa diaspora Bugis ini cenderung berhasil, sementara diaspora Makassar relatif gagal. Penulis ini menggunakan metode kajian historis dengan sumber arsip yaitu POC, Kumen Melayu, catatan Inggris, serta kronik tradisional seperti Tuhfat Al-Nafis. Nah, teman-teman, setelah itu ada hasil utama. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diaspora Makassar ini gagal karena para bangsawan sulit menerima otoritas lokal. Sebaliknya, diaspora Bugis berhasil karena lebih fleksibel, mampu berasimilasi, melakukan pernikahan politik, serta membentuk pemerintahan diaspora, misalnya di Riau dan Selangor. Nah, selain itu, dukungan kolonial dan kondisi politik kerajaan lokal juga menjadi faktor penting. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada kekuatan artikel. Nah, kekuatan artikel ini terletak pada metodologi historis yang kuat, penggunaan berbagai sumber, serta kontribusinya yang signifikan terhadap studi diaspora Asia Tenggara. Analisis komparatif antara Bugis dan Makassar juga memberikan wawasan baru. Setelah kekuatan, tentunya dong ada kelemahan. Nah, ini untuk kelemahan artikelnya. Nah, tentunya artikel ini juga memiliki kelemahan. Fokusnya masih dominan pada elit politik sehingga pengalaman masyarakat biasa ini kurang terangkat. Selain itu juga karena terbit tahun 1995. Nah, artikel ini juga belum memanfaatkan pendekatan teori diaspora kontemporer. Nah, selanjutnya ada hubungan dengan teori. Artikel ini sangat relevan dengan teori diaspora, migrasi, dan interaksi kekuasaan kolonial lokal. Bagi studi sejarah Asia Tenggara, artikel ini memperkaya pemahaman tentang dinamika sosial politik abad ke-17 hingga 18. Artikel ini memberikan contoh jelas mengenai faktor keberhasilan dan kegagalan komunitas migran. Tentunya ada manfaatnya dong untuk bidang studi. Untuk sejarah Asia Tenggara, ini bisa memperkaya pemahaman dinamika sosial politik abad ke-17 sampai ke-18. Nah, teman-teman, tadi juga udah sedikit disinggung ya terkait manfaatnya di slide sebelumnya. Untuk kajian diaspora juga contoh jelas bagaimana komunitas migran bisa gagal atau sukses. Untuk studi hubungan internasional tradisionalnya juga menunjukkan interaksi kerajaan lokal, POC, dan kelompok migran.
Nah, apakah artikel ini layak dijadikan referensi? Layak sih dijadikan referensi karena ini tuh ditulis oleh sejarawan otoritatif berbasis sumber sejarah yang kaya dan memberikan perspektif komparatif yang mendalam. Meski ada keterbatasan, artikel ini tetap relevan untuk penelitian sejarah, antropologi, dan studi diaspora. Teman-teman, itu dia terkait penjelasan review artikel jurnal dari aku. Gimana teman-teman, udah mengerti belum terkait penjelasan yang sudah aku jelaskan? Ngerti dong ya pastinya, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menyimak video aku sampai selesai. Dan aku juga mohon maaf bila ada sedikit kata dalam pengucapan atau penyampaiannya kurang jelas. Mohon maaf, segitu saja sih dari aku teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.